Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang teman-teman Mbak dan Mas Kagama dan mungkin juga yang non Kagama. Kami dengan senang hati ini berbagi dan terima kasih kepada Dokter Probo dan juga Dokter Rahma. Tadi kalau Mbak Novi bilang itu katanya saya banyak beasiswa karena memang tidak punya uang gitu Mbak Novi. Makanya bisanya sekolah karena beasiswa gitu ya. Karena ya keadaan. Maka sekarang ini apa namanya senang kalau ada adik-adik yang bisa mendapatkan beasiswa, maka saya pernah jadi interviewernya LPDB. Jadi saya akan melengkapi dari apa yang Recording disampaikan stopped. oleh Dokter Probo dan Dokter Rahma terkait dengan penggunaan obat dan nanti ada sedikit aja tentang suplemen kita itu sebenarnya butuh atau enggak dengan suplemen gitu. Kemudian nanti terkait dengan jenis obat baik untuk yang akut maupun untuk yang kronis, saya lihat tadi di chat ada yang bertanya terkait kata flam juga gitu nggih. Dan nanti saat puasa itu apakah perlu penyesuaian atau seperti apa. Kemudian tentunya pengaturan pada obat saat puasa ini kita tidak hanya melihat sifat-sifat obat tetapi juga jangan lupa efek samping yang kemungkinan akan dialami oleh pasien. Ini secara cepat tadi juga sudah disampaikan Dokter Rahma bahwa kalau untuk sahur itu tentunya yang mencukupi energi maka karbohidrat kompleksnya harus lebih banyak untuk buka mestinya yang Recording in melepaskan progress. energi secara cepat. Dan apakah sebenarnya kita butuh suplemen? Tentunya suplemen ini adalah pelengkap gitu ya, pelengkap untuk kebutuhan zat gizi makanan. Bisa mengandung apapun, termasuk tadi mungkin ada pertanyaan terkait dengan vitamin. Dan Dokter Ahmad juga sudah menyampaikan berapa angka kebutuhan vitamin yang dibutuhkan saat kita ini dalam kondisi yang memang membutuhkan antara lain jika memang kita ini tidak bisa melengkapi dari bahan pangan kita. Oleh karena itu dinyatakan bahwa sebenarnya suplemen ini hanya dikonsumsi untuk kondisi khusus ya, sebagai pelengkap zat gizi makanan dan bukan pengganti zat gizi makanan yang sehari-hari sebenarnya kita konsumsi. Mestinya kalau kita bisa menjalankan isi piringku yang disampaikan Dr. Rahmat tadi, tentunya kita ya tidak membutuhkan baik suplemen yang sifatnya bersifat makanan maupun minuman ini tadi sudah. Nah, minuman berenergi ini sangat banyak dikonsumsi oleh masyarakat kita saat ini gitu ya. Dan tentunya ini hanya diperuntukkan untuk membantu gitu ya. Tidak menggantikan, tetapi membantu menjaga kesehatan tubuh dan khususnya pada orang dewasa yang sehat. Tetapi nyatanya saat ini banyak ya anak-anak, wanita hamil, bahkan ibu-ibu menyusui, dan juga pasien-pasien yang tidak sadar bahwa kalau memiliki gangguan hipertensi dan diabetes itu nanti akan terpengaruh gitu ya kalau mengkonsumsi minuman berenergi. Dan banyak penelitian menyampaikan bahwa biasanya kan isinya adalah taurin dan kafein. Dua-duanya ini akan memacu jantung dengan sangat cepat sehingga sebenarnya bagi seseorang yang misalnya hipertensi gitu dia paling gampang itu harus bisa mempertimbangkan apakah dirinya ini cukup sehat untuk mengkonsumsi suplemen yang isinya malah akan memperberat dari kerja jantung. Kemudian juga kita temukan ya beberapa waktu yang lalu kami juga pernah penelitian terkait dengan minuman berenergi di 12 kota yang memiliki pasien-pasien hemodialisis cukup banyak. Ternyata ditemukan bahwa ada beberapa produk makanan atau minuman gitu ya yang ternyata kadar kafeinnya itu melebihi kadar yang seharusnya ditambah dengan ternyata masyarakat kita sendiri itu juga merasa belum mantep gitu ya kalau ternyata hanya minum minuman berenergi sesuai yang disarankan oleh pabriknya misalnya maksimal hanya 2 botol atau 2 saset tetapi ternyata malah masyarakat ini apa biasanya melebihi gitu ya rasanya tidak mantap kemudian beberapa kami temukan dalam penelitian tersebut bahkan ada yang menggunakan saset untuk minuman berenergi ini yang ditambahkan di nasi ya untuk dimakan sehari-hari jadi berlipat-lipat gitu ya penggunaan minuman berenergi ini. Nah, kita beranjak ke obat, tentunya jenis obat tadi ada jenis obat yang simptomatik yang sifatnya hanya untuk mengurangi gejala, tetapi ini tentunya hanya dibutuhkan kalau kita memang merasakan yang kita rasakan misalnya tadi ada inflamasi, ada nyeri gitu ya, ada batuk gitu ya. Tetapi tentunya ini kan tidak menyembuhkan tetapi hanya mengurangi gejala dan ini hanya digunakan jika jika dibutuhkan saja atau kalau kita di teman-teman kesehatan menyebutnya adalah signa prorenata hanya jika dibutuhkan, kalau tidak dibutuhkan ya harus tidak digunakan, bukan seterusnya. Tetapi kalau
untuk obat-obat kausatif, apalagi misalnya untuk penyakit-penyakit degeneratif, kemudian untuk infeksi itu juga harus dengan kur tertentu, maka ini tentunya digunakan selama penyakitnya masih ada dan ini tentu harus membutuhkan penyesuaian gitu ya untuk yang harus digunakan terus gitu ya. Nah, tentunya kalau untuk yang simptomatik itu kalau sudah membaik ya tentunya tidak perlu digunakan lagi. Misalnya kita merasa batuk pilek itu saat pagi hari ya berarti minumnya saat sahur gitu ya. Karena nanti siangnya kan kita tidak bisa minum obat. Tetapi kalau kemudian rasanya cenut-cenut di apa misalnya gigi dan itu biasanya kalau sore-sore gitu ya mulai dingin. Nah, itu juga mestinya mengkonsumsinya saat berbuka puasa. Jadi bisa menyesuaikan. Nanti kayaknya ada pertanyaan yang kata Flam, nanti kita jawab mawon ya kalau pas pertanyaan atau diskusi. Kemudian dalam hal menentukan kapan sih sebenarnya kita itu membantu pasien-pasien untuk menggunakan obat dengan lebih baik saat puasa. Kemungkinan ini karena apa? Kalau ada regimen yang kompleks atau mungkin ya pasien menjadi tidak patuh biasanya karena ketidaktahuan pada penyakitnya atau mungkin juga kurang yakin terhadap pengobatan yang diberikan. Dan yang paling penting adalah jangan sampai gitu ya, kita membantu pasien ini malah menambah bingung. Jadi nanti tentunya dalam penggunaan obat ini jangan sampai menambah kebingungan tentang petunjuk cara minum obat. Itu sangat penting. Nah, nanti kalau biaya sangat relatif gitu ya. Kemudian juga cara pemberian obat tentunya kita memilihkan adakah cara pemberian yang tidak membatalkan puasa. Itu pasti nomor satu gitu ya. Tetapi juga kesehatan itu juga tetap dijaga, ibadah juga berjalan. Maka tentunya tadi menjaga ibadah itu jangan sampai memunculkan efek samping yang membuat seseorang itu harus membatalkan puasanya. Kemudian juga tentu pemakaian yang mudah. Kalau tadi misalnya ada yang digunakan sampai 3 kali atau 4 kali dan itu digunakannya malah malam hari sehingga membuat pasien itu tidak patuh dan sangat sulit untuk mengikuti itu mestinya tidak akan kita sarankan gitu ya. Maka tadi juga Dokter Probo menyinggung ada beberapa cara pemberian obat yang sebenarnya tidak membatalkan puasa. Maka bisa kita pilih apakah memungkinkan diberikan pemberian secara lokal gitu ya. Misalnya tetes-tetes mata, tetes telinga, ataukah dengan salep, krim, kemudian juga apa namanya plester. Kemudian kalau misalnya terkait dengan gangguan-gangguan pencernaan, misalnya apakah bisa diberikan yang hanya efeknya lokal, tidak sampai kepada gastrointestinal yang atas. Kemudian untuk apa namanya gangguan-gangguan pernafasan, tentunya ini yang langsung ke paru-paru, tidak usah melalui gastrointestinal juga. Beberapa juga ada yang namanya yang digunakan sublingual di bawah lidah yang ini juga tidak masuk ke dalam gangguan pencernaan. Tentunya ini bisa diberikan dan tidak membatalkan puasa. Maka kita carikan di antara cara pemberian ini ada enggak. Tetapi kalau ternyata tidak ada, maka kita harus apa namanya menyesuaikan gitu ya. Contohnya ini, misalnya pada pasien-pasien yang memiliki gangguan di lambung, tentunya misalnya kalau pemberian obatnya hanya 1 kali sehari tidak masalah ya, bisa omeprazol dan yang lainnya teman-temannya ini pompa proton ini bisa diberikan 1 kali sehari, maka kita harus bisa menyadari atau membantu pasien mengetahui saat kapan sih sebenarnya kadar asam lambungnya itu terasa tinggi. Kalau misalnya saat sahur, karena itu terjadi saat dini hari ya berarti bisa kita sarankan untuk menggunakannya saat sahur saja. Tetapi juga ada pasien-pasien yang ternyata kalau ternyata mendadak kemasukan makanan itu ternyata juga segera merasa begah dan yang lainnya itu juga bisa memungkinkan bisa diberikan saat berbuka puasa gitu ya. Jadi tentunya harus ada apa namanya komunikasi, jangan semua disamaratakan karena tiap pasien akan berbeda-beda. Begitu pula dengan yang jenis harus dikonsumsi 2 kali atau bahkan 3 kali sehari, ini tentunya harus kita sesuaikan di saat dibutuhkan, yaitu tadi apakah cukup dengan memberikan saat sahur dan buka saja, tidak harus 3 kali sehari, karena kadang-kadang sebenarnya dengan kondisi yang sudah apa namanya keadaan puasa ini mungkin juga bisa mengontrol gitu aja. Tetapi kalau terpaksa harus memberikannya sampai 3 kali sehari, rasanya ini nanti pun kita harus menyesuaikan saat yang paling masih memungkinkan. Jangan sampai pasien sudah tidur diminta bangun lagi hanya untuk minum obat. Dijamin pasti tidak patuh dan tidak akan memberikan kesembuhan.
maka dipilihkan yang paling tidak sebelum tidur masih bisa dikonsumsi. Bagaimana dengan infeksi? Karena infeksi ini harus menggunakan antimikroba gitu ya, apakah termasuk juga antibiotik, anti jamur dan yang lainnya, yang ini tentu harus mematuhi kur tertentu. Maka di sini tentu pasien tidak boleh menentukan sendiri. Semua harus berdasarkan resep dari dokter karena dokter yang dapat memberikan resep terkait dengan antimikroba, terkait dengan penghindaran dari terjadinya resistensi, maka tentunya bisa menggunakan antimikroba yang bisa diberikan setidaknya ada yang nanti bisa 1 kali sehari gitu nggih. Ada yang cukup dengan 2 kali sehari. Misalnya biasanya mendapatkan yang 2 kali sehari. Ini tentu tidak masalah karena bisa saat sahur dan buka gitu ya. Tetapi tentu kita tidak boleh mengorbankan memaksa untuk 2 kali sehari sementara spektrumnya tidak sama gitu ya. Contohnya pengen membasmi pseudomonas ya nanti harus dicarikan yang untuk membasmi pseudomonas yang memungkinkan untuk diberikan. Apalagi pasien tidak boleh membeli antibiotik sendiri tanpa resep. Maka tentunya berdasarkan resep, berdasarkan komunikasi dengan dokter dan dengan pasien, manakah yang paling nyaman gitu nggih. Atau bahkan bisa jadi gitu nggih, kita punya banyak sediaan-sediaan yang tentunya bisa diberikan hanya 1 kali sehari karena dia adalah long acting atau maksimal 2 kali sehari. Jadi misalnya amoksisilin untuk gram positif bisa kita carikan untuk yang 1 kali sehari, misalnya asitromisin itu juga masih bisa mengcover spektrum yang sama dan tentunya bisa lebih patuh karena hanya 1 kali, bisa saat sahur saja. Untuk yang 3 sampai 4 kali sehari, misalnya metronidazol, clindamycin ini ya. Nah ini karena memang dia untuk karena anaerob ya harus terpaksa misalnya 4 kali sehari, tetapi tentunya harus dirancang gitu ya, yang masih make sense, masih memungkinkan gitu ya. Atau kalau bisa dengan pemberian yang lainnya, misalnya yang bisa 2 kali sehari, apakah juga masih memungkinkan gitu. Untuk hipertensi tadi, pasien juga tidak boleh mengganti sendiri. Jangan ikut-ikutan tetangganya hanya karena misalnya, oh tetangganya menyampaikan, saya biasanya ganti dengan ini membaik dan yang lainnya. Karena apa? Kita menjaga agar pasien ini jangan sampai jatuh pada kondisi baik itu hipotensi, karena hipotensi pun juga berisiko gitu ya. Kemudian kalau tadi juga Dokter Rahma menyampaikan kafein itu sifatnya adalah diuretik, maka jangan digunakan pada saat sahur karena sepanjang nanti siang hari tentu akan terjadi apa namanya em, sering pipis gitu ya, yang juga itu mungkin akan menyebabkan dehidrasi juga. Maka terkait dengan hal itu pun untuk obat-obat hipertensi yang sifatnya adalah sebagai diuretik ini juga harus diberikan pada saat berbuka. Bagaimana dengan pemilihan antihipertensi? Tentu teman-teman dokter juga akan memberikan pilihan antihipertensi yang biasanya bisa long acting gitu ya, yang selama ini mungkin 3 kali sehari bisa dipilihkan, bahkan ini beberapa misalnya amlodipin itu cukup 1 kali sehari, kemudian juga ada ramipril, lisinopril yang itu juga long acting bisa jadi hanya cukup 2 kali gitu ya. Kandesartan pun juga bisa, bisoprolol dibandingkan propranolol ini kan juga pasti bisa lebih panjang. Artinya nanti konsultasi dengan dokter itu harus secara intens dan bisa disampaikan keinginan pasien, dok saya kepingin tetap puasa misalnya gitu ya. Tentu dokter akan mengakses kalau memang itu masih memungkinkan, masih diperbolehkan dan dipilihkan obat-obat yang tes tengahnya cukup panjang sehingga cukup dikonsumsi hanya 1 kali sehari tetapi juga tetap terkontrol. Begitu pula dengan diabetes, tadi juga Dokter Probo menyampaikan beberapa tips yang juga disampaikan oleh Dokter Robi gitu ya. Tentunya ini tidak boleh memunculkan efek samping juga. Contohnya yang paling sering ini adalah metformin. Saya kebetulan ada WA group dengan teman-teman apa namanya UGM mengelola diabetes. Nah, di sana kan sering ya teman-teman ini mencoba-coba gitu ya. Maka harus tahu persis bahwa masing-masing ini tidak boleh melupakan dengan efek sampingnya. Contohnya adalah metformin. Ada seseorang yang mungkin kalau mengkonsumsi metformin itu cukup dengan rasanya nggak enak di perut, tetapi ada yang bahkan sampai diarenya yang luar biasa, bahkan bisa terjadi dehidrasi. Maka ini perlu diantisipasi gitu ya. Kalau belum pernah mengkonsumsi harus dijaga-jaga, mungkin di puasa mungkin lebih baik tidak. Tetapi kalau memang dokter bisa merekomendasikan, tetapi begitu muncul efek samping, nah itu harus segera ada edukasi apa yang harus dilakukan gitu nggih. Maka di sini ada penyesuaian.
Untuk kalau misalnya masih dapat metforminnya sekali atau 2 kali sehari sih tidak masalah. Tetapi yang 3 kali sehari, maka tadi yang ini sering terjadi adalah teman-teman ini mencoba-coba karena merasa biasanya sahur itu pengen makannya yang banyak, maka terus malah dosisnya dinaikkan. Padahal seharusnya pada saat sahur ini karena sesiang tadi dinyatakan dokter Rama mungkin lebih dari 13 jam itu kita tidak ketemu makanan, tidak ada karbohidrat, maka tentunya saat sahur ini dosis harus malah lebih dikurangi gitu nggih. Kecuali kalau mampu untuk membeli yang slow release metformin ini memang harganya cukup mahal, tetapi di sini memang tidak perlu penyesuaian dosis. Kemudian tadi sulfonylurea, ini kalau yang memang sekali sehari tidak masalah dan biasanya diberikan pada saat berbuka puasa, tetapi misalnya nanti untuk yang 2 kali sehari gitu ya, dan diberikannya kan bersama dengan sahur sama, setiap sahur itu selalu dikurangi. Tetapi kecuali kalau mau menggunakan yang modified release atau yang rilisnya ini bisa menjadi lebih long acting dari yang intermediate gitu ya, contohnya glikasid ini sudah ada bentuknya untuk modified release dan ini tidak perlu penyesuaian dosis dan bisa diberikan pada saat sahur. Kemudian tentu kita lihat di sini berbagai jenis dari sulfonylurea kan macam-macam, maka untuk pemilihan pada puasa ini tentu dipilihkan yang sifatnya adalah long acting, tetapi jangan lupa bahwa yang namanya sulfonylurea itu kan juga efek sampingnya terjadinya hipoglikemi cukup kuat, maka harus diingatkan ya kepada pasien, tadi Dokter Probo juga mengingatkan kalau sudah mulai tanda-tanda hipoglikemi yaitu berkeringat dingin, itu tentunya harus juga membatalkan, karena itu berarti kadar glukosa darahnya jauh dari 70 misalnya. Kemudian juga yang hiperglikemi pun juga tentunya juga harus segera membatalkan puasa gitu ya. Karena ini tentu apa namanya disertai dengan yang sering kencing, mual muntah dan itu tentu sangat tinggi dan akan mungkin jatuh pada kondisi yang juga tidak menguntungkan bagi pasien. Jadi dua-duanya tetap harus diedukasi untuk tidak malu untuk membatalkan puasa karena yang maha kuasa itu jauh lebih tahu dengan diri kita ya. Karena kadang-kadang pasien itu merasa nanti bersalah, berdosa dan yang lainnya. Padahal yang maha kuasa itu tentu tahu persis gitu ya, memberikan kewajiban puasa tentu pada orang-orang yang sehat dan masih memungkinkan. Nah, untuk insulin baik kerja pendek maupun panjang, tentu selalu dosis sahur ini yang lebih dikecilkan. Begitu pula untuk yang premix gitu ya, ini juga dosis sahurnya jauh lebih kecil. Tetapi pesan saya jangan coba-coba, tetapi tetap berkonsultasi dengan dokter yang merawat karena tentu yang sudah memetakan apakah tadi tentunya ini kondisinya boleh berpuasa atau tidak. Kalau memang resikonya itu adalah yang resiko tinggi karena pernah terjadi hipoglikemi ya itu tentunya selama 2 kali puasa misalnya atau dalam 7 kali pemantauan gitu ya itu ternyata tidak diperbolehkan maka ya harus manut gitu ya. Kemudian tentunya kalau memungkinkan gitu ya untuk pengaturan dosis yang cukup sulit maka bisa diberikan bentuk-bentuk sediaan yang efeknya panjang yang ada bentuknya sustain release, control release, modified release gitu ya. Ini sudah sangat banyak tetapi memang harganya dibanding yang bukan modified release ini memang sangat mahal, tetapi tentunya tergantung ya nanti dari pasien dan juga dari dokter apakah memungkinkan untuk diberikan yang jenis ini atau tidak selama masih bisa dipantau. Maka yang bisa saya sampaikan tentunya pada keadaan yang sehat, pada orang-orang yang berpuasa itu tentunya dengan mencukupkan makan dan minum yang seimbang tentunya tidak membutuhkan suplemen baik makanan maupun minuman. Kemudian tentunya beberapa obat penyesuaian cara penggunaannya ini tentu disesuaikan dengan satu kenyamanan pasien, mudah tidaknya dilakukan, kemudian kepatuhan dan tentu jangan sampai menimbulkan efek samping yang malah akan merugikan pasien. Jadi dari saya cukup Mbak Novi, nanti kita akan banyak berdiskusi ya karena kita saling melengkapi. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.